teman-teman, baik pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya di mata kuliah Statistik Bisnis yang diampu oleh Ibu Irvia Eriza, SPD, MPD. Perkenalkan, nama saya Murniati Laia dari Prodi Manajemen A dengan NIM 289 250 259. Pengambilan sampel. Dalam sebuah penelitian di mana pengumpulan datanya menggunakan teknik survei, maka unit analisisnya adalah unit sampel. Cara penentu jumlah sampel dan unit-unit sampel dari suatu populasi disebut dengan metode pemeriksaan sampel. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan sampel yaitu: 1. Menentukan jenis sampel. Pilih yang mana paling efisien. Yang kedua, menentukan cara penarikan sampel. Hal ini untuk menghindari sampel yang bias. Yang ketiga, mempertegas hal-hal yang harus diselidiki. Yang keempat, menyusun formulir wawancara. Yang pertama, ada sampel kecil dan ciri-ciri distribusi student. Sampel kecil yang jumlah sampelnya kurang dari 30, maka nilai standar deviasi berfluktuasi relatif besar sehingga nilai uji Z tidak bersifat normal. Oleh karena itu, untuk seberaan distribusi sampel kecil dikembangkan suatu distribusi khusus yang dikenal dengan distribusi T atau T-student. Suatu sampel yang hanya kurang lebih kecil dari 30 disebut sampel kecil. Teori sampling kecil dikembangkan untuk menghadapi sampel kecil semacam itu. Teori ini lebih sering disebut teori sampling eksak karena berlaku juga untuk menghadapi sampel-sampel besar. Distribusi student atau test student dikemukakan oleh Gosset pada permulaan abad. Penemunya itu diterbitkan dengan nama samaran student. Dengan pengambilan huruf terakhir dari nama penemunya maka disebut distribusi student. Ciri-ciri distribusi test student. Distribusi student seperti distribusi Z merupakan sebuah distribusi kontinu di mana nilai dapat menempati semua titik pengamatan. Distribusi student seperti distribusi Z berbentuk genta atau lonceng dan simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. Distribusi student bukan merupakan satu kurva seperti kurva Z, tetapi keluarga dari distribusi T. Setiap distribusi mempunyai rata-rata hitung sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda-beda sesuai dengan endorse-nya sampel. Ada distribusi T untuk sampel berukuran 2 yang berbeda dengan distribusi untuk sampel sebanyak 15,2, 25, dan sebagainya. Apabila sampel semakin besar, maka distribusi akan mendekati normal. Yang kedua, menguji rata-rata hitung populasi. Uji Z rata-rata suatu populasi adalah uji statik yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki rata-rata yang sama dengan, lebih kecil atau lebih besar dari suatu nilai rata-rata tertentu sesuai dengan hipotesis yang telah diterapkan. Sebelum melakukan pengujian statistik, terlebih dahulu dilakukan pengambilan sampel yang nantinya digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengujian. Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pengujian. Sampel yang digunakan dalam pengujian adalah sampel acak sederhana. Varian populasi diketahui. Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau ukuran banyaknya sampel cukup besar. Biasanya ukuran sampel cukup besar yang sering digunakan adalah lebih dari 30. Hipotesis. Hipotesis terdiri dari dua bentuk, yaitu hipotesis untuk uji dua arah dan hipotesis untuk uji satu arah. Tingkat kepercayaan atau tingkat signifikansi. Tingkat kepercayaan yang sering digunakan dalam pengujian statistik adalah 95% atau 1 minus alpha yang sama dengan otek 95 dalam kurung 1 dikurang A sama dengan 0,95. Tingkat kepercayaan bisa dikurangi sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan, misalnya 90%. Selain itu bisa juga diperbesar jika menginginkan tingkat ketelitian yang lebih tinggi, misalnya menjadi 99%. Statistik uji. Statistik uji yang digunakan dalam uji rata-rata adalah Z. Adalah rata-rata sampel, sigma adalah standar
devasi populasi, dan N adalah banyaknya sampel. Titik kritis. Titik kritis adalah titik yang digunakan pada pengambilan keputusan, yaitu sebagai dasar untuk menolak atau tidak menolak HO. Titik HO. Menguji selisih rata-rata hitung populasi. Pengujian hipotesis selisih rata-rata digunakan ketika terdapat dua buah rata-rata hitung. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah beberapa populasi mempunyai rata-rata yang sama ataukah berbeda. Yang kedua, beberapa buah sampel berasal dari sebuah populasi yang sama atau berlainan. Uji dua pihak, kurval, kriteria. Tidak dapat ditolak Z atau Z ditolak N lebih besar 30, dimana dengan DV N1 tambah N2 minus 2. N sama dengan 30, dimana dengan DF sama dengan N1 tambah N2 minus 2. Uji pihak kanan, kurva, kriteria. Z tidak dapat ditolak Z lebih besar ditolak N lebih besar 30, dimana 5 dengan DF sama dengan N1 tambah N2 minus 2N sama dengan 30, dimana dengan DF dan sama dengan N1 ditambah N2 minus 2. Uji pihak kiri, kurva, kriteria. Z sama dengan tidak dapat ditolak Z lebih kecil ditolak N lebih besar 30, dimana 5 dengan DF sama dengan N1 tambah N2 minus 2N sama dengan 30, dimana dengan DF N1 tambah N2 minus 2. Keterangan untuk sampel kecil ubah Z menjadi T, untuk proporsi ubah U menjadi P. Prosedur analisis varians. Analisis varians adalah prosedur yang menerapkan porsi varians ini pada setiap kelompok dari variabel independen. Caranya dengan membandingkan secara simultan beberapa variabel dapat memperkecil kesalahan. Keunggulan analisis varians adalah mampu melakukan uji perbandingan untuk banyak variabel. Tujuan dari analisis varians adalah untuk menemukan variabel independen dalam penelitian dan menentukan bagaimana variabel tersebut berinteraksi dan mempengaruhi tanggapan atau perlakuan. Teknik analisis dengan hanya menggunakan satu variabel perbandingan ini disebut dengan analisis varians satu arah atau one-way ANOVA. Sedangkan teknik analisis dengan menggunakan perbandingan baik dari masing-masing perlakuan maupun masing-masing pengulangan ini disebut dengan analisis dua arah atau two-way ANOVA. Analisis ANOVA menggunakan distribusi F sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Distribusi ini dipopulerkan oleh Sir Donald Fisher, seorang pendiri statistik modern. Pengujian ANOVA menyaratkan data berdistribusi normal. Data juga harus memenuhi syarat homogenitas, varians, dan skala pengukuran yang digunakan minimal interval. Terima kasih.